menuju Cikembang tuh kayak gini dulu. Meskipun dekat, tapi lumayan cukup ini ya, cukup Gampang. gampang jalannya. Ini adalah suasana sore hari di Pantai Cikembang, Cibangban ya. Dan pada kesempatan ini kru Yasmi FM 107,7 MHz mau mengadakan kegiatan masa orientasi penyiar baru. Jadi pada kegiatan ini penyiar baru yang kurang lebih ada 8 orang akan mendapatkan materi tambahan ya dari para penyiar senior, dari Teh Mita, Teh Debbie, dan Teh Pani tentunya. Dan nanti itu akan dilaksanakan pada sore hari nanti ya. Sekarang kita istirahat dulu sambil menikmati suasana senja di pantai selatan. Kenapa kamu? Mau tanya dong. Hey. Mau tanya dong. Nama udaranya siapa? Nama udaranya siapa? Adelina. Ini Kak Jeje. Ini senior kita. Say hi Teh Pani. Halo. Mau nanya dong? Boleh. Nama udaranya siapa? Kenapa ikutan radio? Pengen aja. Seru nggak? Seru banget dong. Say hi. Hai. Nama udaranya siapa? Stella. Kenapa ikut radio? Yuk coba-coba. Halo. Hai. Nama udaranya siapa? Lisa. Mentoran sama siapa? Sama Teh Tani. Sama Teh Intan. Mantap. Hai. Kenapa sendirian aja, Dek? Apa lihat ini ombak bagus banget teh. Nama udaranya siapa? Nama aku Widi. Mantap. Hepan ya. Ya. Dan halo. Saya nyamperin anak buah aku. Kenapa kamu mabok? Ih, tapi ya sukun. Kenapa? Nama udaranya siapa? Dina. Dina. Kapan ya? Kang Abuy. Rian. Nama udaranya siapa, Rian? Nama udaranya siapa? Kenapa ikut radio? Karena senang aja Kak. Kapan ya? Teh Mita. Siap presentasi. Ya.
Oke, ini adalah para mentor JSP FM 100,7 sedang mempersiapkan materi nanti malam ya. Ada Teh Gaby, halo Teh Gaby. Halo Teh Fani. Halo Wulan. Halo Dina. Pak, Sela. Gak apa-apa, biar selap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin wa bihi nasta'in wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Syukran walhamdulillah wala haula wala quwwata Baik jasmani maupun rohaninya. Tak lupa salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada sang baginda alam yakni baginda besar Nabi Muhammad. Amin. Baiklah, pada kesempatan yang cukup langka ini di acara masa orientasi penyiar baru tahun 2021, saya selaku pembawa acara akan membacakan beberapa acara yang akan dilangsungkan pada malam hari ini. Cek. Kok miring kan? Tahu. Apa sih? Untuk ada tuh lebih. Dia mah cantik. Macam juga gak bagus. Matanya bolodok. Baik, oh iya harus deket ini ya. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Sehat ya? Oke, sip. Baik, pada kesempatan ini sebenarnya acara harus dibuka oleh Bapak Kepala Sekolah ya, atau Wakil Kepala Sekolah bidang kesiswaan. Baik, ada beberapa hal yang ingin Pak sampaikan pada kesempatan ini ya. Tolong perhatikan. Pertama, kegiatan kita meskipun santai tapi serius gitu ya. Dan nanti juga kita akan sharing-sharing dengan para senior kalian, para mentor kalian terkait bagaimana itu siaran radio. Pendukung selanjutnya, media yang beragam, contohnya kayak WhatsApp, Facebook dan sebagainya sekarang. Jadi buat kamu nih yang belum subscribe YouTube-nya YSMFM, kita juga sekarang lagi apa sih kayak live streaming di Instagram gitu ya Pak ya. Pokoknya banyak banget media beragam buat ngedukung faktor request ini. Selanjutnya faktor penghambat. Setelah adanya acara request ini akan terjadi faktor penghambat nantinya gitu. Yang pertama faktor internal. Faktor internal biasanya dari suasana hati, mood. Soalnya kalau misalkan mood kita lagi jelek, siarannya juga acak-acakan, bener nggak? Males ya, bawaannya males, gak mau siaran. Akibat jadinya apa? Disetting doang. Apalagi ditinggalin aja, nggak nyalain acan gitu. Makanya faktor penghambatnya itu salah satunya suasana hati. Jadi pinter-pinter ngatur suasana hati lah ya. Kalau misalkan di luar banyak masalah rumah tangga, saya rupanya pas asup ke ruangan on air mah pas masuk ruangan on air semuanya tuh harus dihapus dulu. Usahain kita fokus. Kalau bisa nih pas kita lagi bad mood gitu ya, sampai nangis-nangis, usahain suara mah harus smiley voice. Dalam suatu program request juga harus ada teknik vokalnya, nggak sembarangan baca ya, nggak sembarangan ngangkat telepon. Nggak sembarangan baca, bakal ada teknik vokalnya. Ini sampai sekarang juga teteh masih belajar gimana caranya biar kayak gini. Saya jelasin dulu ya. Dalam program siaran lagu dikenal dengan acara request, penyiar biasanya menggunakan teknik siaran berupa posting your vokal, yakni seni berbicara, the art of talking. Saat lagu sudah diputar, selama intro lagu hingga vokal penyanyi terdengar mulai bernyanyi. Gimana maksudnya? Maksudnya gini. Pas kita mau bacain request nih ya, contohnya. Kan ada tuh musik, sebelum liriknya masuk pasti ada intronya dulu, yang nadanya dulu gini ya. Pokoknya nadanya dulu sebelum penyanyinya masuk. Kita di situ ngomong,
pas penyanyinya masuk, pas liriknya masuk, kita selesai ngomong. Itu siaran yang benar menurut Teteh. Cuma sampai sekarang juga Teteh masih belum bisa kayak gitu. Ya. Masih tergantung sama backsound yang terus keputer-puter. Tapi harusnya kayak gini. Pas kita ngomong tuh di intro lagu, begitu liriknya masuk, kita berhenti ngomong harusnya. Itu teknik vokalnya. Kalian juga belajar ya, harus bisa sampai kayak gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. TPB izin nanya. Perkenalkan nama Dina. Dina. Dina Rantang. Mau nanya nih, kan lagi siaran gitu ya, terus ada yang balas komenan, terus tapi komenannya balasnya gitu bukan tentang requestan apa siaran pribadi gitu, kayak lagi apa terus nanya-nanya gitu. Kayak gini gimana kan, itu? hai cantik gitu ya. Iya kayak gitu, maksudnya gimana itu? Balasnya. Makasih. Makasih ya Teh Rani atau Teh Dina Rantang. Kalau ada yang request kalau ada yang komen kayak gitu, nggak mau bacain aja. Teteh sih suka bacain, ataupun yang komennya cuman stiker aja, Teteh suka bacain. Cik Teteh, misalkan ya misalkan Kang Tolok nih, kata Kang Tolok komennya stiker aja, biasanya Kang Tolok komen stiker lop-lop gitu ya. Cik Teteh, ya ampun Kang Tolok, stikernya cute banget, nggak apa-apa dibacain aja. Lalu misalkan yang komen, nah tadi Cik Andi cantik, ya ngeles aja sih, gimana sih biar yang komen tuh ngerasa dihargain gitu, baca aja. Selain dibaca juga dibales komentarnya. Misalkan Teh Dina cantik deh, makasih. Aku yakin kamu di sana juga ganteng. Misalkan kayak gitu. Pokoknya usahain jawab aja. Gitu. Udah ya. Jadi penyiar yang lebih hebat lagi. Oke. Langsung aja ke pemateri berikutnya, ke Teh Pani atau Teh Rini Dwi Lestari, yaitu kaidah dan teknik siaran radio. Kepadanya dipersilahkan. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, gimana nih kabarnya? Baik. Baik, alhamdulillah ya. Ya, terima kasih buat moderator udah ngasih kesempatan Teteh buat sharing-sharing ke kalian. Ya, perkenalkan nama Teteh Rini Dwi Lestari. Ya, kelas 12 Bisnis Daring dan Pemasaran. Di nama udara bisa disebut Teh Fani Yasmira Lestari. Ya, dipanggil Teh Fani aja. Ya, di sini Teteh bakal sharing-sharing ke kalian tentang kaidah siaran radio dan teknik siaran radio. Ya, kita sama-sama belajar aja ya. Di sini nggak ada namanya Teteh senior, misalkan kalian junior, sama semuanya. Ya, kaidah siaran radio dan teknik siaran radio. Apa sih itu kaidah? Ya, kaidah adalah prinsip dasar. Jadi intinya kaidah siaran radio itu prinsip dasar siaran radio. Ya, kita sebagai manusia juga pasti punya prinsip kan? Ya, kenapa sih harus punya prinsip? Supaya hidup kita juga lebih terarah, lebih bisa membedakan antara yang baik dan buruk, tidak keluar dari aturan juga. Ya, dan teknik siaran radio ialah seni siaran radio. Ya, yang mana kaidah siaran radio ada 1, visualisasi take to one person. Ya, berbicara kepada seorang pendengar, kaidah ini berbunyi, bayangkan Anda sedang berbicara pada seorang pendengar yang sekarang sedang duduk di hadapan Anda. Ya, maksudnya di sini ketika kalian siaran nih, kalian berada di ruang on air radio sendiri ya, gak ada siapa-siapa. Tapi kalian bisa membayangkan ada seorang pendengar di hadapan kalian. Kenapa sih harus bisa membayangkan seperti itu? Ya, jadi kalau misalkan kalian memang kita di ruang radio itu berbicara sendiri, ya kan? Sendiri kan gak ada teman. Ya, mending kata Teteh tadi, kayak
kita kalau lagi siaran ya udah jadi uci, jangan dibawa-bawa gitu. Jadi kalau misalkan kita dapet chat kayak gitu, usahakan apapun keadaannya harus bisa tetap fokus siaran. Ya gimana pun misalkan, kalau misalkan dari tadi yang misalkan siarannya berpower, pas udah baca chat itu jadi gak berpower, nah itu masalahnya. Jadi nanti juga ke siarannya ngambang, nggak ngalir. Jadi gimana pun caranya, kalau misalkan Uci dapet chat kayak gitu, ya gimana ya harus bisa jadi Uci gitu, gak boleh jadi Lucy gitu. Misalkan ya. Ya kalau teteh pribadi yang udah teteh Gaby sampaikan ketika mendapat kayak tekanan aja tekanan batin atau tekanan hati itu kayak ngelepasinnya itu ke siaran, kayak lebih lebih berpower dan juga lebih seru. Jadi kayak pakai emosi tapi dikeluarinnya lewat siaran gitu. Kalau teteh pribadi. Tapi kalau misalkan Uci nih orangnya kayak gitu, ya usahakan harus bisa mengontrol diri ya. Belajar mengontrol diri. Dia malah berdua sama yang lain kan. Aduh. Ya kalau misalkan gitu intinya sih bagaimanapun pentingnya handphone saat kalian siaran itu harus fokus. Tapi kalau misalnya nggak sengaja, teteh juga diusahain kontrol diri gitu. Jadi jangan sampai si Lucy dan Uci itu ini jadi sama, harus beda dong gitu. Ya. Oke. Tadi tenang masih ada Teh Intan kan selalu Masih ada Teh Intan, terus bagian Pak Andi kudu ditunjuk Pak Andi mah. Iya. Semua Mau ditesnya di iya tuh nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku suara paling gak bisa ini apa? Perkenalkan, nama saya Sela. Hai Sela. Saya mau nanya sama Teh Pani, kalau misalkan ya, kalau misalkan sebelum mulai kita udah ada kata-kata di otak ya, terus itu tiba-tiba kalau udah mulai tiba-tiba blank, itu gimana? nanya sama Kan sebelum siaran nih, udah ada nih kata-katanya di otak, tapi kalau misalkan udah mulai tiba-tiba ngeblank aja gitu. Ngeblank semuanya. Heeh. Apa ngeblank temanya? Temanya ngeblank, pokoknya Temanya bukan. kalau misalkan kita ngomong tuh ngeblank gitu. Itu sih DR. Iya nggak tahu mau yang diomongin apa gitu. Oh, pas siaran nih. Iya speechless kehabisan omongan lah. Bener, Pak. Oke, pertanyaannya gimana ketika kita lagi siaran, terus speechless gitu, gak bisa ngomong, terus ngeblank, mau ngomong apa? Ya misalkan nih, misalkan saya lagi siaran, lagi asik-asiknya, terus pas udah asik-asiknya, mau ngomong apa lagi nih gitu ya? Ya kalau misalkan teteh kasih tahu LT kemarin, dia tuh ngeblank, diem aja pas di radio, sedangkan si namanya speaker buat kita ngomongnya tuh masih hidup. Saya teh di kaca kalau misalkan udah ngeblank, ya udah lagu gitu. lagu gitu. Kalau misalkan udah nggak ada bahan omongan, udah benar-benar mentok, ya udah kan misalkan kita siaran juga tujuannya buat apa? Kita ngomong terus puterin lagu. Jadi kalau misalkan kita udah nggak ada mentok, udah nggak bisa ngomong apa-apa lagi, ya udah puterin lagu aja gitu. Ya, udah ngerti. Itu bakal jadi motivasi juga buat kita supaya bisa menjadi penyiar yang lebih baik lagi ke depannya. Oke nih, untuk materi berikutnya akan disampaikan oleh Teh Mita atau Teh Intan Tan Saumi mengenai teknik siaran berita radio. Kepadanya dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat pagi. Walaupun cuaca sudah malam, tapi semangat kita harus tetap pagi. Selamat pagi dong. Oke, yang terhormat kepada Bapak Pembina kita, Pak Andi Nuryani dan Kang Bubun juga selaku anu kotak-kotak exiternya Nukaritu. Semoga dipanjangkan umurnya dan juga diberi kesehatan buat beliau. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Poin yang pertama, teknik siaran berita radio adalah cara menyajikan, menyampaikan atau membacakan naskah berita dalam siaran radio. Dan istilah Inggrisnya news presenting, newscasting atau news reading. Nah, di sini itu teknik siaran berita radio itu menyampaikan atau membacakan. Jadi seperti yang sudah kita laksanain dalam siaran berita itu biasanya membaca ya. Di komputer itu kan di tempat on air ada dua. Yang pertama untuk folder-folder, yang kedua ada tempat membaca tips atau berita-berita kayak gitu. Dan biasanya kita itu membaca dan menyampaikan. Tapi di berita di sini kali ini menyampaikan atau membacakan, walaupun kita membacakan dan menyampaikan kepada Yasmi Lovers ya. Kita jangan kesan membaca gitu. Pembawa berita selain harus berwawasan luas, tapi harus memiliki karakter suara berwibawa. Jadi kalau misalkan kita menyampaikan berita, jangan terlalu pakum sama bacaan, jangan terlalu pakum sama cap Google-nya. Jadi kalau bisa kita itu lebih rajin untuk membaca di Google, membaca di majalah, membaca di koran, agar pengetahuan kita berwawasan luas dan lebih luas lagi pokoknya pikirannya. Yang selanjutnya, cara terbaik untuk berlatih siaran berita adalah dengan membaca berita dengan suara keras. Nah, ini sudah Teteh bicarain berulang kali ya sama adik-adik. Kalau misalkan suaranya agak kecil, coba powernya agak menaiki ya gitu. Kalau Teteh sih sendiri biasanya kalau sebelum siaran atau misalkan sebelum nyanyi ya, vokal A, I, U, E, O itu harus bener-bener jelas gitu. A, I, U, E, O. Dari situ dulu aja. Misalkan kalau dari situ kita udah bener-bener jelas, ya kesananya juga jelas gitu. Pokoknya kudu semangat dari awal, kali itu nanti kudu semangat gitunya. Ulah semangat di awal, kali itu nak nyelewat gitunya. Yang selanjutnya, apa saja sih teknik siaran berita di radio? Yang pertama, pahami isi berita. Jadi sebelum kita mau bacain atau mau menyampaikan sama Yasmi Lovers di Google atau di majalah, di mana wae, kalau bisa kita sebelum pas lagu itu ya, kita bacain dulu di Google nanti ya, misalkan bisi aya naon gitu, titik komana anu jelas gitu. Baca dulu dan pahami isi naskah berita yang akan disampaikan kepada pendengar. Pemahaman isi berita akan membantu intonasi dan artikulasi saat menyampaikannya. Tuh, di dioge. Pemahaman isi berita akan membantu intonasi. Kalau misalkan ya, kita mau menyampaikan atau menjelaskan sama Yasmi Lovers, tapi sebelum kita tidak membacanya, artikulasi intonasi lagi antara titik jeung komana biasanya lamun aya titik sok ngorolong wae. Jadi usahakan ada jeda lah gitu, namanya juga berita. Yang selanjutnya, ringkas. Berita surat kabar yang baik terdiri dari ratusan hingga ribuan kata. Sok loba geningnya berita mah, dina pendahuluan heula siga tips bae, dina pendahuluan heula anu kahiji konfliknya naon, anu kadua naon gitu. Namun berita yang sama di radio harus bisa disampaikan dalam 30 detik. Mungkin tidak lebih dari 100 kata. Jadi kalau bisa ya balik lagi ke anu kahiji, pahami heula isi beritana. Jadi anu kadua diringkes, dirangkum. Anu ku urang geus dibaca dirangkum jadi 30 detik. Anu asalna misalkan jadi 1 menit jadi 30 detik. Kusabab urang teh bieu geus dipahami isi beritana teh. Sebagai patokan umum, sampaikan 1 sampai 3 alinea saja berita yang Anda kutip dari koran atau situs berita. Jadi misalkan kan di berita itu ada banyak ya paragraf, misalkan ada 7, ada 6. Jadi kalau bisa mah diringkes, sampaikannya 1 sampai 3 paragraf saja. Terlalu cepat, terlalu lambat, dan tepat. Nah, Rika terlalu cepat sama kayak Teteh ya. Teteh belum bisa mengkontrol suara Teteh karena mungkin ini udah watak dari Teteh, jadi ya begitulah. Terlalu lambat, ayah oke terlalu lambat. Anu moodnya misalkan lagi jelek, misalkan lagi opening nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Batur nu ngadengekeun age. Ya gitu, kaburu sare. Dan tepat. Kalau bisa mah jangan terlalu cepat, jangan terlalu lambat, tapi tepat gitu. Yang selanjutnya infleksi. Irama atau nada suara. Apakah suara Anda hidup dan menarik atau flat, datar dan monoton? Menurut Teteh Mita ya, suara yang menarik itu Teh Pebi dan Teh Pani ada mendesah-mendesahnya gitu.
Ya, irama nada suara, apakah suara Anda hidup dan menarik atau flat, datar dan monoton? Nih ya, kekurangan teteh nih. Misalkan opening teteh itu semangat pas openingnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai 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 Yasmin lovers. Balik lagi bareng aku Mita Yasmira. Ai pas tengah-tengah nak. Oke, welcome back to Yasmin FM 17,7 MHz The Small Fresh and Gaul. Masih bareng aku. Nah, itu kekurangan Teh Mita. Kalau bisa mah dari awal semangat sampai akhir juga semangat gitu ya. Gitu. Napas ulahnya gitu. Jadi tegak gitu. Karena kalau misalkan tegak, diafragma kita atau otot perut diafragma kita itu terkontrol gitu ya, gitu. Nyanyi oke gitu, nyanyi lah bisa orang membuku gitu ngap. Yang selanjutnya ambil nafas sebelum siaran. Nah, ambil nafas nih. Ambil nafas itu sebelum siaran bukan hanya untuk melancarkan kita dalam siaran, tapi juga membaguskan kita dalam suara. Misalkan arek opening. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu udah lancar. Coba lah misalkan pas tengah-tengah. Pas waktu awal, ya Allah abis kadang deui opening, ngomong naonnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panten lucu lamun misalkan orang pas waktu bagian eta si geus dietakeun urang kakarak napas. Panten lucu kitu nya. Eta geus dihurungkeun urang napas. Aya ge sebelum eta anu si tilu eta dihurungkeun karak urang ngomong eta napas geus beres gitu. Yang selanjutnya, jika mulut Anda mengumpulkan air liur, jangan takut untuk menelannya. Aduh. Maaf ya. Kadang sokio. Letak. Kadang sokio orang bisa kakak ngomong. Ya air liur pasti kan ngumpulnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan takut untuk menelannya ya, gitu. Tapi usahakan yang cepat. Jadi si pendengar ulah sampai kia. Misalkan ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara keluar tuh gitu. Enggak cek si Yasmin loversnya. Ya kunaon karena bak cenanya. Buat mah kamu aya suara kieu mah. Kieu teh aya suara kieu teh kaciri bangetnya. Jadi lamun bisa mah anu kituna ulah kaciri jadi itunya. Jangan takut untuk menelannya. Pira kurang dicidukeun di dinya mah tahu atuh. Ini tempat siaran bukan tempat pembuangan. Ada yang bertanya? Iya, bertanya dulu. Tanya. Yang belum. Ngapain kamu nanya? Oke, LT silahkan. LT terutama juniornya Teh Mita. Cynthia nanya Cynthia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, aku Lisa. Izin bertanya kepada Teh Mita. Bagaimana saat kita sedang on air ya? Pada perasaan kita itu senang banget gitu, tapi pas kita ngomong gitu nggak ngejalur gitu Teh. Macampling gitunya. Seperti yang pernah Teteh alami gitunya. Bisa jadi misalkan orang semangat ngomong, "Aya Pak Andi, ngomong macampling." Kunaon sebabna urang rada isin gitu. Gitu kan? Urang mun bisa mah urang. Nah, adanya radio ini meningkatkan kepedean kita, meningkatkan mental kita. Jadi lamun bisa mah urang oh gitu be pokona mah. Bapak mah ingat. Jadi lamun bisa mah urang kersiaran semangat. Aya mentor urang, saha mentorna? Teh Rini, datang Teh Rini bari nempokon teh, bari kieu be. Menu asalna COVID-19 aja. Teh Rini mah habis. Pokoknya salut banget sama Teh Febi yang asalnya dari MTS, dari SD, pendiam banget. Tapi setelah masuk SMK, masuk ekskul radio, Teteh bangga banget sama Teh Febi. Bisa MC, bisa apa-apa, bisa ngomong juga dengan lancar. Dan setahu Teteh, pas Febi MTS SD itu bahasanya kurang lancar, tapi alhamdulillah sekarang berkat adanya radio jadi bisa melatih mental Teh Febi, melatih pede Teh Febi dan juga melatih bakat-bakat terpendam Teh Febi gitu. Pakai mic, salam dulu, sebutin nama, alamat, tanggal lahir. Kunaon? Teh pede tuh. Itu nggak pede berarti sok. Lanjut, nggak apa-apa santai aja. Ayo kunaon? Isinan ya Pak. Nggak apa-apa. Yuk bisa yuk. Ayo sok. Bisa yuk. Semangat. Ayo Cynthia. Tunggu. Nah, tunggu yuk bareng-bareng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Cynthia pengen nanya sama Teh Mita. Gimana cara menghilangkan rasa gugup? Itu mouse geser biar terang. Geserin. Yang putih lah itunya. Tah gitu. Gini ya, gimana cara menghilangkan dengan rasa yang gugup? Mungkin Teteh maklumi, karena siapa Teh Cynthia itu baru pertama kali ya siaran, jadi masih ada rasa malu. Teteh juga pernah ngerasain, Teh Petah Pani, Teh Gaby pernah ngerasain. Yang pertama kali itu malu, kamu bari mentoran banyak isin. Tapi seiring berjalannya waktu, nanti Cynthia nggak malu kok. Jadi semangat ya untuk mengikuti ekstrakurikuler broadcasting ini. Seiring berjalannya waktu, nanti Cynthia juga bisa melatih PD, bisa melatih mental. Itu lagi kuncinya, mental lagi. Oke, baik. Terima kasih kepada moderator yang sudah memberikan kesempatan. Selamat malam semuanya. Malam ya. Masih kuat ya untuk mendengarkan ocehan Pak Andi selama 1 jam ke depan lah, sampai 22.30 lah. Setelah itu kita salah satu yang bikin kalian bingung, nervous, ataupun stres menghadapi siaran karena kalian tidak siap bahan. Malah saran Pak Andi bagusnya mah, kalau yang profesional ya, kalau besok kalian mau siaran, itu malamnya kalian sudah mikirin mau siaran apa. Bukan siaran jam 3, jam 3 gek, karak browsing ya udah. Kalau kabut baca di akhirnya ya di komputer itu tidak bagus sebenarnya. Kalau sekarang kalian nggak bisa, aduh Pak itu mah Abi punya banyak kerjaan, belajar ngapalkan eskul ya udah nggak apa-apa. Tapi nanti ketika lulus sekolah kalian punya kesempatan menjadi seorang penyiar, maka bahan harus disiapkan dari sebelumnya ya. Persiapan yang matang itu setengahnya udah sukses. Selamat makan pemirsa. Semoga jadi daging ya. Ulah jadi tai. Oh, lebay lu. Kok di kipasan dan kita panas. Kira aku panas. Lagi peting nah. Pan peting beda aku panas. Kaboy, ulah misa Pan sarang abdi teh Kang, ngawari teh ka dieu. 5 menit kemudian. Hah? Jalan di janjero. Jika semua membeda kan 5 minutes later tulang ngumpul. Siapkan santriat. Aku takkan berubah, buktinya cinta kita. Percayalah kasih. Geser. Birunya cinta kita berdua, semoga abadi seperti birunya langit. Hatiku pasti, hatimu Kan udah EXO, direkam detupan banget. Udah katamu. Atau yang kamu suka, yang kamu suka apa? berdua kita bahagia. Akan segera pasti, cinta karena gincu akan segera layu. Kali itu nempon atau nempon lirik? Besok malam.
berdiri ya tuh. Berdiri. Engap. Bawah aja bawah. Ayo. Ternyata aku engkau jadikan hanya koleksi cintamu. Semar mesem, jurus yang sangat ampuh, teruji terpercaya tanpa anjuran dokter, tanpa harus muter-muter, cukup siji solusinya, pergi ke mbah dukun saja langsung sambar. Mbah, saya putus cinta, kalau tidak berhasil pakai jurus yang kedua, semar mesem namanya, jaran goyang jodohnya. Penting Suridam aku padamu, I love you, I can't stop loving you, oh darling. Jarang goyang menunggumu. Apa salah dan dosaku sayang, cinta suciku kau buang-buang. Lihat jurus yang kan ku berikan, jaran goyang sayang. Ragu mengatakannya padamu. Berdebar hati berdebar, deras darahku mengalir, bergetar tubuh bergetar, menahan gejolak hati. Gila amat nih. Sudah kurangkai kata untuk menyampaikan rasa, tapi di hadapanmu semua buyar tak menentu. Tapi kamu udah salah, itu mah sungguh malu yang tak menentu. Cina bapak salah. Apalagi Rin nih. ternyata aku tak mampu, terkesima diriku memandang pesonamu, keluh dan kaku memandang wibawamu. Berdebar hati berdebar, deras darahku mengalir, bergetar tubuh